Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Tama Channel 2. Jangan lupa klik subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari videonya Tama Channel 2. Nah, di pertemuan kali ini atau di dalam kesempatan video kali ini, Tama akan membahas mengenai rangkuman materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu kelas 8. Rangkuman materi di semester 1 dan ke semester 2. Jadi di semester 1 ini ada 3 bab, semester kedua juga ada 3 bab. Nah, di bab pertama ini ada memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, yang bab keduanya adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus bab ketiga di sini memaknai peraturan perundang-undangan. Lanjut ke semester 2. Di semester 2 ini yang pertama atau di bab keempat, ini ada semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Ini di bab keempat semester kedua. Terus lanjut ke bab kelima. Di bab kelima kita akan membahas rangkuman materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di bab terakhir itu di bab 6. Di bab 6 ini kita akan belajar mengenai rangkuman materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Baik, langsung kita lanjut ke bab pertama. Di bab 1 atau rangkuman materi pembelajaran materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8 bab 1. Rangkuman yang pertama adalah istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta. Asal kata panca itu yang berarti 5, sedangkan dan sila itu sendi atau asas. Yang berarti sendi 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila atau krama. Jadi yang pada intinya Pancasila adalah 5 dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Lanjut ke rangkuman yang kedua. Rangkuman kedua di sini adalah Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, jadi Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Lanjut ke rangkuman yang ketiga. Pengertian Pancasila itu sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang, dan dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Jadi ini alinea atau bunyi alinea keempat. Langsung lanjut ke yang ketiga. Nah, di keempat ini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagaimana pertimbangan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun dari masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai yang luhur. Langsung lanjut ke bagian kelima. Nah, di bagian kelima ini semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, atau tidak dapat dibagi-bagi, atau juga bisa disebut dengan kata diperas. Lanjut ke rangkuman yang keenam. Nah, rangkuman yang keenam di bab 1 ini ada upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Langsung lanjut rangkuman materi di bab 2. Di bab 2 ini ada rangkuman materi pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Nah, di bab 2 itu yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan.
Nah, yang kedua yaitu pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan juga dasar negara. Itu rangkuman di bab kedua. Nah, lanjut ke rangkuman bab kedua, itu di bagian poin ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal itu mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Lanjut, makna yang keempat. Poin keempat ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di poin ke-1 ini ada alinea pertama itu mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Jadi ada dua dalil, ada objektif dan juga ada subjektif. Lanjut ke poin kedua, alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Lanjut poin ketiga yaitu alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Nah, alinea keempat ini yang berbunyi yaitu mengandung tujuan negara, berbentuk negara, dan dasar negara. Lanjut ke poin kelima, itu di rangkuman bab kedua ada bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Poin ke-6 yaitu ada sistematika. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan. Yaitu ada yang pertama, poin pertama yaitu ada pembukaan terdiri atas 4 alinea. Yang kedua yaitu batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Poin ketiga adalah penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal. Nah, sistematika setelah perubahan itu ada dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu pembukaan terdiri atas 4 alinea. Yang poin keduanya adalah pasal-pasal terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal, aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Lanjut ke rangkuman materi di bab 3. Rangkuman materi di bab 3 ini terdapat yang poin pertama itu ada negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah jelas negara Indonesia adalah negara hukum di poin pertama. Di poin kedua yaitu ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lanjut poin ketiga. Poin ketiga, jenis dan tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nah ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan ini disebutnya hierarki, susunan peraturan perundang-undangan, bisa juga disebut dengan hierarki. Jadi yang pertama itu ada posisi tertinggi ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, posisi kedua itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima itu peraturan presiden. Yang keenam itu peraturan daerah provinsi. Yang terakhir ini ada peraturan daerah kabupaten atau di tingkat kota kabupaten. Jadi jenis dari tata urutan peraturan perundang-undangan itu terbagi menjadi 7 poin atau 7 tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tata urutan paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tata urutan paling terendah itu sampai ke tingkat kabupaten.
yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Lanjut di rangkuman bab keempat. Bab keempat yang pertama itu pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin. Nah, berdirinya Budi Utomo itu mendorong bermunculannya organisasi pemuda. Ini di poin pertama, rangkuman poin pertama, rangkuman poin kedua. Rangkuman poin kedua adalah penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Nah, di poin ketiga yaitu Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin. Poin keempat yaitu Dr. Wahidin menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Lanjut poin kelima. Di poin kelima yaitu Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi pada tahun 1948 itu menetapkannya hari kelahiran Budi Utomo, yaitu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lanjut di poin ke-6. Di poin ke-6 ini ada tahapan-tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama itu perasaan senasib, yang kedua yaitu kebangkitan nasional, yang ketiga Sumpah Pemuda, yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan. Lanjut rangkuman di bab kelima. Di rangkuman bab kelima ini di poin pertama, nah ada Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Lanjut poin kedua. Poin kedua adalah Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Lanjut di poin keempat. Di poin keempat ini ada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian, para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia. Di poin kelima ini ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah yang pertama itu cinta bangsa dan tanah air, yang kedua persatuan, yang ketiga sikap rela berkorban, yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima yaitu dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam semangat persaudaraan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Lanjut pembahasan kita yaitu di bab ke-6. Di bab ke-6 ini poin pertama yaitu dalam buku 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu tahun 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin, Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India. Lanjut poin kedua. Poin kedua itu ada sarjana bahasa Indonesia. Pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi atau Ki Hajar Dewantara. Ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesia Persbureau di tahun 1913. Lanjut poin ketiga. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara,
terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri bangsa dan negara. Lanjut di poin keempat, ada tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara isi pada saat ini kemungkinan sangat kecil terjadi. Tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-isik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat mungkin terjadi. Ya, di poin kelima atau jiwa dan semangat 45 terdiri dari yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Yang ketiga, itu ada nasionalisme. Yang keempat, itu ada patriotisme. Yang kelima, itu ada rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang keenam, yaitu pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang ketujuh yaitu persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan itu anti penjajah dan penjajahan. Yang kesembilan percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang kesepuluh yaitu percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Yang kesebelas yaitu idealisme, kejuangan yang tinggi. Terus yang ke-12 berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Ke-13 yaitu kepahlawanan. Terus poin ke-14 sepi ing pamrih rame ing gawe. Terus yang ke-15 yaitu rangkumannya adalah kesetia kawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. Yang ke-16 yaitu disiplin yang tinggi. Yang terakhir yaitu ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Lanjut di poin ke bagian F. Ini ada Indonesia merupakan satu kesatuan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Poin bagian G, yaitu ada sikap dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, cinta tanah air membina, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, serta sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI.